Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang prajurit TNI AL Lanalo Semawe divonis hukuman seumur hidup karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Sekelompok orang yang diduga sedang berpesta narkoba di salah satu kebun sawit warga Nagan Raya digerebek tentara. Sejumlah mahasiswa bersama pegiat lingkungan dan warga menanam ribuan bibit mangrove untuk menyelamatkan pesisir Aceh Besar. Seorang pemancing tersapu ombak di pantai Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu pagi. Remaja berusia 18 tahun dilaporkan terjatuh dari tebing saat memancing bersama beberapa rekannya. Muhammad Iqbal tersapu ombak hingga jatuh ke dasar tebing dan sempat tak diketahui lagi keberadaannya. Teman Iqbal kemudian menghubungi kantor SAR Banda Aceh untuk meminta bantuan. Tim kantor Basarnas Banda Aceh diterjunkan ke lokasi kejadian dengan membawa peralatan khusus dan 1 unit Sea Rider. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, tim tiba di lokasi kejadian dan langsung menelusuri tebing. Warga Kampung Mulia, Kota Banda Aceh ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR lalu membawa remaja tersebut ke Pelabuhan Ulelu Banda Aceh untuk diperiksa di rumah sakit. Dapat kami sampaikan bahwa tadi pagi kita menerima informasi untuk melaksanakan satu orang yang mengalami kecelakaan di laut. Seorang pemancing jatuh dari tebing dan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan evakuasi menggunakan slider dan langsung kita evakuasi dan kita serahkan kepada tim ambulans. Korban sendiri mengalami cedera di bagian leher bawah, di bagian kaki, mengalami luka. Selanjutnya sudah kita melakukan penanganan. Korban langsung kita evakuasi ke Pelabuhan Ulelu. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui persis korban bisa selamat setelah tersapu ombak pantai Ujung Pancu. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar di Gampong Gelanggang Tengah, Kota Juang Biren. Mereka berebutan untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya lebih rendah dibanding harga di pasaran. Para ibu rumah tangga sudah mendatangi lokasi pasar murah sejak pagi hari. Mereka khawatir tidak kebagian jika datang terlambat lantaran stoknya terbatas. Operasi pasar murah menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, hingga gula pasir. Beras kualitas premium dijual Rp100.000 per kilogram, sedangkan di pasaran sudah mencapai Rp150.000 per 10 kilogram. Minyak goreng kemasan dijual Rp35.000 per 2 kilogram atau lebih murah Rp5.000. Tepung terigu Rp10.000 per kilogram. Gula pasir hanya Rp30.000 per 2 kilogram. Harga telur ayam Rp40.000 per papan berisi 30 butir, sedangkan di pasaran mencapai Rp48.000 per papan. Senang, karena ada pasar murah ini semua orang bisa mengambil barang-barang di sini. Serba ada. Jauh beda daripada harga di pasaran. Ini lebih murah, karena telur di luar 48, di sini 40. Gula pun sama gitu juga. Ada kurangnya sedikit. Harga kebutuhan pokok di pasar murah lebih murah Rp3.000 hingga Rp9.000 per jenis barang. Operasi pasar murah untuk menekan laju inflasi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Untuk stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi.
pengendalian inflasi, di mana kita ketahui menjelang hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya, kebutuhan barang pokok itu semua meningkat biasanya. Dan ini adalah salah satu program kita, stabilisasi harga, di mana mungkin masyarakat nanti akan membeli beberapa kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, ada juga tepung, minyak goreng. Operasi Pasar Murah diharapkan dapat membantu meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Pegang pohon mangrove, yang sudah pegang pohon mangrove, yang ini terus, sana ada sebagian, langsung pegang. Sejumlah mahasiswa dan pegiat lingkungan melibatkan diri dalam aksi reboisasi pesisir. Reboisasi untuk menanam ribuan bibit bakau berlangsung di pesisir pantai Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada Senin sore lalu. Sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus di kota Banda Aceh dan Aceh Besar ikut menanam mangrove di pantai Lamcalo, Gampong Kaju, Aceh Besar. Penanaman mangrove di kawasan terdampak tsunami Aceh melibatkan polisi, pemerintah, aktivis lingkungan, dan warga setempat. Beberapa mahasiswa Malaysia yang sedang studi banding di Aceh turut membantu menanam mangrove. Penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional atau HKHI untuk menjaga kelestarian lingkungan dari abrasi. Langkah ini juga untuk mengembalikan eksistensi mangrove di daerah terdampak tsunami. Ini bekerjasama dengan LSM dari mahasiswa dan juga unsur pemerintah maupun Polresta untuk melakukan penanaman mangrove di pantai ini dengan target 3.000 pohon. Jadi ini di sini sekarang. Ya. Peringatan HKHI juga diwarnai aksi bersih-bersih pantai dari sampah. Aksi ini diharap mampu mengembalikan eksistensi mangrove yang rusak akibat terdampak tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Jadi dengan adanya program seperti ini, apalagi kita sinergitas dengan pihak kepolisian, dengan Polri, dan kita libatkan unsur mahasiswa dan juga merupakan kader-kader konservasi untuk generasi ke depan. Penanaman mangrove juga upaya menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga ekosistem dan melahirkan kader-kader konservasi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.